Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun pencaksilat Indonesia. Salam persaudaraan. Ketemu lagi dengan Mas Trianto. Oke teman-teman semua dimanapun berada, apa kabarnya semua? Semoga kalian semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat menjalankan aktivitasnya dan sukses selalu bersama keluarga tercinta. Oke, kali ini Mas Trianto akan membahas sebuah hal, yaitu tentang Muay Thai Fitness Indonesia. Nah, untuk teman-teman semua, kali ini kita akan membahasnya bersama Brahma Guru Henry Hendarto. Nah, teman-teman, tentu kalian ini penasaran nih, apa sih itu Muay Thai Fitness Indonesia? Oke, langsung saja kita perkenalkan Brahma Guru Henry Hendarto. Biarkan beliau menjelaskan apa itu Muay Thai Fitness Indonesia, seperti apa kegiatannya, dan sudah melaksanakan kegiatan atau belum nih, seperti festival ataupun kejuaraan, dan berapa jumlah anggotanya, serta pesertanya itu ada di mana saja atau dari daerah mana saja. Ya, silakan Brahma Guru Henry Hendarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Salam. Terima kasih Mas Trianto yang sudah mengundang saya untuk berbincang-bincang dari jarak jauh, ya bukan karena kondisi pandemi COVID-19, tapi lebih kepada efektivitas waktu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa itu Muay Thai Fitness Indonesia. Sangat saya respect dan sangat saya hargai. Ya baik, Muay Thai Fitness Indonesia atau yang disingkat MTFI adalah perkumpulan komunitas antusias kebugaran pecinta Muay Thai atau yang biasa disebut Nak Muay Fitness yang bersatu dan menjalankan visi serta misi untuk mengaktifkan gaya hidup kebugaran komprehensif dan budaya kebugaran komprehensif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi boleh dikatakan MTFI atau Muay Thai Fitness Indonesia, walaupun saya pendirinya, tapi bukan berarti punya saya pribadi. Namun ini adalah milik bersama, yaitu milik bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka antusias kebugaran, pencinta Muay Thai. Ya, kenapa kita menggunakan Muay Thai? Sebetulnya bukan berarti kita melestarikan budaya bangsa Thailand, bukan demikian, tapi hal yang paling tepat adalah justru kita melestarikan budaya kebugaran komprehensif dengan Muay Thai sebagai fasilitasnya. Nah, seperti itu. Ya, tentu akan bertanya kenapa kita memilih Muay Thai sebagai fasilitas. Hal yang paling utama adalah di mana Muay Thai lebih bersifat universal, artinya tidak terlalu banyak terminologi, ya, di mana kita harus banyak peraturan yang tata krama yang begitu ketat, ya. Ada juga tentunya di Muay Thai, ya, istilahnya kalau kata orang Jawa, unggah-ungguhnya tetap ada, sopan santun tetap dijaga. Buktinya kita tetap hormat, ya, dengan pembukaan dan penutupan. Yaitu adalah merupakan ciri daripada bela diri yang diciptakan oleh bangsa Asia. Ya, kita memilih Muay Thai karena Muay Thai kita anggap lengkap, artinya menggunakan 8 tungkai, yaitu dari kepalan, siku, kedua lutut, dan tentunya tungkai yang lain adalah sin atau tulang kering. Ya, untuk itu, seperti itu kita bisa memiliki alasan untuk kita memilih Muay Thai. Dan tentunya kita bisa lihat di Muay Thai tidak terlalu banyak loncat-loncat, ya, tidak terlalu banyak bergerak seperti yang begitu lincah. Tapi di sini bergerak dengan akurasi yang moderat dan stabil, hingga sangat aman bagi rekan-rekan yang memiliki knee pain, back pain, yaitu sakit pada lutut, cedera pada lutut, dan pada tulang belakang. Ya, tentu kita semua bertanya, kenapa sih Muay Thai Fitness? Ya, karena memang tujuannya adalah untuk
mengaktifkan budaya kebugaran komprehensif. Ya, dimana kalau untuk sport kita sudah merespek dari organisasi-organisasi atau asosiasi yang memang sudah ada. Jadi di sini Muay Thai Fitness lahir adalah justru untuk rekan-rekan atau teman-teman seperti yang berprofesi di perkantoran, misalnya sebagai marketing, ya sebagai administrasi, dan juga yang tugas sebagai dokter, perawat, ya lain-lain semuanya ya, apa aja. Dimana mencintai Muay Thai, tapi bukannya dia nggak mau bertarung, dia mau bertarung, dia berani untuk bertarung. Tapi kalau dia bertarung, misalnya bertarungnya hari Minggu, lalu hari Senin dia sebagai seorang marketing dia harus presentasi kepada kliennya, maka bekas-bekas luka atau lebam-lebam yang ada di kejuaraan ya akan membekas, dan itu akan menimbulkan suatu ketidaknyamanan di dalam melakukan presentasi. Begitu juga dengan perawat, dokter, ketika dia menangani pasien, dokter bonyok-bonyok ya tentu pasien juga akan tidak nyaman seperti itu. Nah, untuk itulah, tapi dia cinta dengan Muay Thai. Nah, untuk itulah lahirnya Muay Thai Fitness. Juga untuk ibu-ibu, kalangan ibu-ibu. Ibu-ibu senang sekali dengan Muay Thai. Lalu dengan alasan-alasan yang saya kumpulkan, hasil polling ya, hasil jajak pendapat, mereka mengatakan harus naik ring ya, harus fight. Ya, saya mengatakan iya, karena memang diciptakan awal Muay Thai dengan the parents of Muay Thai, Krabi Krabong dan Muay Boran itu adalah untuk fight, bahkan betul-betul untuk membunuh ketika di zaman perang, khususnya perang saudara antara Thailand dan Burma ketika itu. Nah, namun setelah diseleksi, dijinakan antara Krabi Krabong dan Muay Boran, maka terjadilah Muay Thai hingga pada saat kerajaan Rama dan Ayutthaya bisa dipertontonkan. Karena kalau menggunakan Krabi Krabong dan Muay Boran, maka seluruh prajurit akan saling membunuh di panggung dan tentu akan mengurangi kekuatan tentara mereka. Nah, untuk itulah lahirnya Muay Thai. Ya, dan otomatis Muay Thai ya memang betul-betul untuk bertarung. Lalu mereka mengatakan, aduh sayang ya harus naik ring, nggak mungkin harus seperti saya naik ring. Tapi saya cinta Muay Thai, ya seperti itu. Akhirnya kebanyakan klien-klien bosan berlatih, tidak memiliki tujuan pasti, hanya untuk kebugaran fisik. Lalu lama-lama mereka meninggalkan Muay Thai secara perlahan. Ya mereka ke aerobik, mereka ke dance yang sekarang sedang menjamur seperti itu. Untuk itulah bukan saya, tapi kami, artinya saya juga dibantu oleh tim membentuk Muay Thai Fitness Indonesia, di mana Muay Thai Fitness Indonesia ini kita mengemas kegiatan yaitu festival. Karena saat ini dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, maka semua harus disikapi dengan cerdik, dengan cerdas. Dan untuk itu kami mengadakan festival virtual Muay Thai Fitness Indonesia yang pertama di Indonesia dan alhamdulillah pertama di dunia. Ya, festival Muay Thai sebetulnya sudah pernah terjadi di beberapa tempat, bahkan di Indonesia juga sudah pernah ada. Hanya ketika difestivalkan secara virtual maksud saya, itu belum. Jadi baru kali ini kita mengadakan festival virtual Muay Thai Fitness. Ya, dan alhamdulillah kita mengadakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, di mana untuk mendukung pencanangan Hari Seni Bela Diri Kebugaran Dunia atau World Fitness Martial Art Day. Jadi tepat sekali momennya ketika Hari Seni Bela Diri Kebugaran di Dunia dicanangkan, maka festival virtual Muay Thai kita mulai untuk bisa mendukung hari atau pencanangan Hari Seni Bela Diri Kebugaran Dunia. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah diikuti oleh lebih dari 67 peserta dan dari beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok, Nusa Tenggara Barat, lalu Bangka Belitung, Pontianak, Lubuk Linggau, dan bahkan
karena ada pelatih dari Indonesia yang sedang bertugas di Brunei, maka Brunei pun juga ikut serta, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Dan untuk festival virtual Muay Thai Fitness pertama yang kita selenggarakan hanya 2 kategori, yaitu kategori Muay Thai Shadow yang hanya seperti memukul udara ya, dan menendang udara, bayangan ya, dia ngelak, jadi hanya menggunakan imajinasi dan koreografi secara bebas dengan durasi 1 menit. Lalu kategori kedua, the power impact accuracy, yaitu di mana berpasangan antara kontestan dan pelatih pendamping. Jadi pelatih pendamping pun juga akan kita nilai siapa pelatih pendamping terbaik, di mana menggunakan padding seperti biasa, lalu melakukan Muay Thai pads control yang biasa disebut dengan pad work, holding pad, or whatever ya, apapun istilah, tapi seperti itulah ya. Jadi itu durasinya hanya 2 menit. Lalu dibagi-bagi klasifikasi usia dari usia 9 tahun sampai dengan 12, lalu 13 sampai dengan 15, 16 sampai dengan 19, lalu 21, 20 sampai dengan 23 ya, terus dibagi sampai dengan 50 tahun ke atas. Jadi artinya betul-betul kita buka untuk segala usia dan pastinya dipisah gender antara laki-laki dan wanita, antara pria dan wanita ya. Seperti itu, dan alhamdulillah antusiasnya baik sekali, bagus, dan kita menggunakan fasilitas salah satu media di mana media itu bisa menyimpan daya rekam lebih besar gigabyte-nya, hingga kita menggunakan fasilitas itu untuk kita bisa kumpul, komunikasi bersama-sama, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Muay Thai Fitness Indonesia atau MTFI berdiri pada tanggal 25 Agustus 2019. Jadi sebetulnya sudah direncanakan lama, namun semua bisa terrealisasi ya ketika World Fitness Martial Art Day. Alhamdulillah. Saya dibantu oleh Coach Roni Zakaria Pontoh atau Coach Rodija dari Surabaya, dan saya juga dibantu oleh Sintora Muhammad Arif Fadilah dari Jakarta, dan tentunya saya juga dibantu oleh istri saya tercinta, yaitu Bunda Master Susan Hendarto. Dalam segala hal kita saling kerjasama. Kita menggodok tentang penjurian, kita juga menggodok tentang pendaftaran, tentang pendataan, semuanya. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya, Muay Thai Indonesia atau MTFI, kalau saya boleh jujur, dan saya ingin berkata jujur, belum ada anggota sama sekali. Kenapa demikian? Mereka yang ikut adalah bukan anggota, bukan. Mereka yang ikut ya karena memang mereka berpartisipasi, untuk mereka ingin ikut, mereka ingin menyalurkan klien-kliennya, mereka ingin menyalurkan membernya, mereka ingin menyalurkan studentnya, untuk ada saluran bagi mereka yang tidak ingin atau tidak memiliki kesempatan atau tidak bisa atau bertentangan dengan pekerjaannya untuk bertarung di atas ring. Maka itu kita adakan Muay Thai Fitness sebagai salurannya. Karena memang kita harus berpikir sedikit menggunakan akal sehat, di mana setiap camp biasanya justru hidup karena banyak ibu-ibu yang datang. Mereka suka berlatih Muay Thai, mereka bayar, mereka royal ya, dari anak muda yang datang berbondong-bondong, dan mereka berlatih. Justru yang banyak mendatangkan income adalah orang-orang seperti mereka. Jadi kita harus merawat mereka. Ya, kalau kita hanya memelihara atlet, bagus, kita harus tetap respect. Ya, walau bagaimanapun atlet bisa mengharumkan nama bangsa, tapi pastinya kita akan banyak pengeluaran untuk atlet. Nah, tentu kalau tidak ada hanya output, tidak ada input, nggak mungkin itu semua bisa terjadi gitu ya. Apalagi kalau nggak ada bantuan dari pemerintah pusat. Katakanlah ada bantuan pun juga seperti sebuah kue, juga harus dibagi-bagi. Untuk itu, inilah pentingnya adanya Muay Thai Fitness Indonesia atau MTFI, di mana MTFI akan menjadi muara pertemuan yang tidak memihak kepada siapapun.
justru kita merangkul baik Muay Thai yang aktif mengadakan kejuaraan-kejuaraan secara profesional, organisasi Muay Thai atau asosiasi Muay Thai yang aktif mengadakan kejuaraan olahraga Muay Thai secara amatir, bahkan dengan sekolah atau akademi Muay Thai atau institut Muay Thai yang aktif di bidang edukasi tentang Muay Thai. Jadi arti di sini siapapun boleh masuk, ya siapapun boleh ada di sini. Dengan berdirinya MTFI adalah bukan untuk menguasai Muay Thai fitness di Indonesia. Bukan itu. Tapi justru kita ingin membuka persahabatan dengan siapapun tanpa beban apapun. Artinya demikian. Jadi kita betul-betul hanya berpikir tentang kebugaran dan prestasi mereka. Di mana di sini kita tidak beradu fisik ya. Memang itu harus terjadi. Ya tentu untuk event berikut, insya Allah kita akan adakan pada pertengahan bulan Juni. Insya Allah 2021. Jadi otomatis sesudah di puasa Ramadan dan sesudah Idul Fitri. Untuk itu bersiaplah rekan-rekan semua dan siapapun yang bergabung silakan. Lalu bagaimana kalau nggak ada anggota? Apakah akan membuka anggota? Ya, kami akan membuka anggota. Tapi tentu anggota itu harus berkualitas. Nah, kenapa harus berkualitas? Untuk itu kami akan mengadakan pelatihan baik untuk menjadi juri, tidak ada wasit, dan untuk menjadi pelatih Muay Thai yang standar Muay Thai Fitness Indonesia. Ya seperti itu. Jadi nanti kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan, tapi karena kondisi masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, maka kita masih menunda. Dan kita masih merencanakan apakah pelatihan harus diadakan virtual atau tetap bertemu, namun tetap dibatasi kepesertaannya, dan tentu harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan sesuai. Yang pasti kami, arti kata bukan saya secara pribadi, kami mengajak seluruh rekan-rekan dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, bagi mereka yang cinta dengan Muay Thai dan ingin menyalurkan energinya, maka segeralah bergabung di Muay Thai Fitness Indonesia atau MTFI. Baik, saya Brahma Guru Henry Hendarto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada hal yang tidak berkenan di hati dalam penyampaian saya ini, karena saya hanya lebih bersifat netral dan lebih menjelaskan secara gamblang dan jujur sesuai dengan kapasitas dan tujuan kita semua dan untuk bangsa Indonesia secara menyeluruh. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Trianto. Saya kembalikan dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Salam. Silakan Mas Trianto. Ya, terima kasih Brahma Guru Henry Hendarto atas penjelasannya terkait Muay Thai Fitness Indonesia. Sungguh informasi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya Brahma Guru Henry Hendarto telah berkenan untuk menjelaskan tentang Muay Thai Fitness Indonesia. Semoga Muay Thai Fitness Indonesia ini semakin dikenal, semakin berkembang, dan semakin banyak diminati oleh praktisi bela diri ataupun orang awam lainnya. Dan buat teman-teman semua, ikutin terus tuh, Muay Thai Fitness Indonesia akan selalu ada eventnya. Jangan sampai ketinggal ya. Oke, terima kasih banyak Brahma Guru Henry Hendarto. Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, pastikan ada subscribe dan nyalakan selalu lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru dari channel YouTube Mas Trianto. Salam santun pencak silat Indonesia, salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.